warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa ya yang hari ini tidak masuk? Mas Okta. Kenapa Mas Okta tidak masuk? Sakit ya. Kita doakan semoga Mas Okta cepat sembuh dan besok bisa masuk kembali mengikuti pelajaran. Nah, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau doa hari ini? Mbak Hilda ya. Mbak Hilda coba dulu doa. Agar kita menunjukkan sikap kita pada kita tanah air, sikap kita kembali semula, kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya. 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Belum kembali. Masih ingatkah pembelajaran kemarin? Pada pembelajaran kemarin kita mempelajari tentang keberagaman ekonomi dan globalisasi. Adakah yang masih ingat manfaat globalisasi? Siapa yang mau jawab? Oh, Mbak Alifah ya, coba Mbak Alifah. Mengenalkan budaya ke seluruh dunia. Adakah yang mau menjawab lagi selain Mbak Alifah? Adanya perdagangan internasional, betul. Apa yang dikatakan Mbak Alifah dan Mbak Hilda. Manfaat globalisasi, berarti kalian sudah paham tentang materi kemarin. Nah, ya, pada materi hari ini anak-anak akan mempelajari tentang berpikir global, bertindak lokal. Nah, tujuan pembelajaran hari ini satu, nanti anak-anak melihat video apa itu berpikir global, bertindak lokal. Selanjutnya nanti anak-anak dengan menggunakan VR box, anak-anak melihat pasar tradisional. Yang ketiga,
nanti mengetahui tentang brosur dan nanti anak-anak mempresentasikan hasil brosurnya di depan kelas. Ya, Pak Guru punya poster berpikir global, bertindak lokal. Coba perhatikan anak-anak poster yang ada di depan ini. Kira-kira poster ini maksudnya apa ya? Nah, di sini di poster ini ada beberapa ragam suku. Nah, sedangkan di tengah itu ada gambar dunia. Nah, maksud dari poster ini adalah bahwa kita itu harus mempunyai pikiran mendunia, pikiran yang global. Tetapi sikap kita, tindak tanduk kita harus sesuai dengan budaya adiluhung kita, ya. Jadi anak-anak itu harus mempunyai sikap itu. Oke? Jelas ya? Ya. Nah, jelas ya? Tadi setelah anak-anak melihat poster, itu maksudnya ini ya. Pesan yang disampaikan dari poster tersebut adalah tentang berpikir global, bertindak lokal. Maksudnya yaitu kita supaya membuka pikiran kita untuk mengenal dan mengikuti perkembangan dunia, tetapi bertindak menurut budaya kita sendiri. Sebaiknya kita bersikap terbuka terhadap perkembangan dunia, namun tidak melupakan budaya sendiri. Nah, agar anak-anak itu lebih paham tentang berpikir global, bertindak lokal, Pak Guru akan mempunyai video. Nanti anak-anak amati video yang Pak Guru bayangkan ya. Punya video tentang berpikir global, bertindak lokal. Anak-anak amati video yang Pak Guru bayangkan ya. Apa arti dari berpikir global, bertindak lokal? Berpikir global, bertindak lokal adalah pemikiran maju dan mendunia, namun tetap bertindak sesuai dengan budaya luhur bangsa Indonesia. Dampak dari berpikir global, bertindak lokal adalah meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap produk dalam negeri, meningkatkan perekonomian rakyat, meningkatkan citra Indonesia di mata internasional. Pasar produksi di Indonesia meningkat, sehingga mengurangi tekanan terhadap sektor industri dan pengurangan tenaga kerja bisa dihindari. Buah-buahan lokal akan tetap menjadi raja di negara sendiri. Menggunakan barang produksi dalam negeri, berbelanja di pasar tradisional, memilih mengkonsumsi buah-buahan lokal. Berarti yang bukan contoh sikap berpikir global. Berarti yang bukan berpikir global, bertindak lokal. Sikapnya adalah satu, menggunakan barang produksi dalam negeri. Yang kedua, berbelanja di pasar tradisional. Ingat ya, berbelanja di pasar tradisional. Yang ketiga, memilih mengkonsumsi buah-buahan lokal. Berarti yang bukan contoh sikap berpikir global, bertindak lokal adalah lebih memilih produk luar negeri, berbelanja di mall, memilih mengkonsumsi buah-buahan impor. Nah, teman-teman, membeli buah-buahan lokal, membeli bahan makanan lokal. Para produsen lokal akan mengalami kesulitan dalam memasarkan produk. Para petani pun akan mengalami kesulitan. Tentunya ekonomi Indonesia akan semakin kuat. Ekonomi Indonesia akan semakin meningkat dan mampu bertahan di tengah-tengah tekanan pasar global.
Setelah kalian menyaksikan video, Pak Guru nanti akan membagi kelompok. Kelompok 1, Pak Guru beri nama kelompok salak karena sesuai dengan buah-buahan lokal kita. Kelompok 2, Pak Guru beri nama kelompok semangka. Kelompok 3, Pak Guru beri nama kelompok apa ya kira-kira ya? Manggis. Kelompok 4, Pak Guru beri nama kelompok durian. Salak, semangka, manggis, dan durian. Nah, nanti tadi kan kamu lihat di video tadi ada bahwa sikap kita itu harus yang sesuai dengan berpikir global dan berbudaya lokal, yaitu tadi mengunjungi pasar tradisional. Nah, nanti anak-anak dalam kelompok Pak Guru mempunyai alat ini. Apa namanya? VR box. Nah, dulu pada materi ASEAN kita sudah menggunakan alat ini untuk melihat secara reality negara-negara ASEAN. Nah, nanti anak-anak melihat pasar tradisional menggunakan VR box. Nah, di situ nanti di LKPD nanti anak-anak melihat apa saja nanti bicara di LKPD-nya. Seperti nanti pasti ada pedagang buah, ada pedagang batik dan sebagainya. Nanti anak-anak menggunakan ini untuk mengunjungi pasar tradisional. Ya, jelas ya? Pak Guru akan membagikan LKPD untuk setiap kelompok. Dibagikan dulu ya. Nah, dan LKPD sudah bagi setiap kelompok ya. Nah, lanjut. Saat ini setelah kalian mencermati LKPD, kalian gunakan VR box kalian untuk mengunjungi pasar tradisional, ya. Oke? Nah ya, lihat pasarnya ya. Nah, di pasar tersebut kalian lihat apa saja pedagang yang menyajikan. Di situ ada apa saja, nanti kamu tulis di LKPD, ya. Tulis ya, lihat ya. Jelas kan gambarnya? Jelas tidak? Jelas. Nah. Udah ya, jelas ya. Tulis Mbak ya. Nanti tanya temannya apa yang dilihat tadi. Nanti bisa bagian yang belum memakai bisa bagian. Coba Bapak semangat, coba lihat. Yang kalian lihat pasar tradisional. Jelas ya. Lihat ya. Digerakkan karena ini videonya 360, kamu bisa melihat sekeliling kamu. Kamu bisa lihat sekeliling kamu. Apa saja yang dilihat nanti ditulis. Diskusikan dengan temannya. Diskusikan dengan temannya ya. Tadi melihat apa saja Mas Okto, coba disampaikan ke Mbak. Tulis ya Mbak ya. Tulis ke kelompok yang lain coba. Dituliskan ke Mbak Hilda tadi yang melihat apa saja Mbak bisa. Terus nanti diskusikan dengan temannya. Oh iya, tuliskan ya Mbak Lisa ya. Nah, oke. LKPD-nya kalian kumpulkan dulu ya, LKPD-nya. Ya. Ini lagi
menggunakan VR box, virtual reality, untuk melihat seperti apa sesungguhnya. Kalian itu seperti melihat di tempatnya kan tadi, ada yang melihat apa tadi? Tadi melihat apa? Pedagang batik, apalagi pedagang buah lokal. Nah, pedagang-pedagang itu kan ingin menjajakan apa? Dagangannya agar meraih keuntungan. Nah, pedagang-pedagang itu nanti kira-kira membuat apa ya biar dagangannya laku? Membuat apa? Brosur. Ada lagi bisa poster. Nah, pada pembelajaran kali ini nanti selain tadi anak-anak mempelajari berpikir global dan berpikir lokal, nanti anak-anak akan mempelajari brosur. Ya, apa itu brosur? Silakan memutarkan video. Anak-anak nanti mengamati video tentang brosur dan bagaimana pembuatan brosur. Brosur adalah suatu bentuk reklame yang berisi informasi-informasi tentang produk atau imbauan tertentu. Brosur biasanya berisi tentang penawaran suatu produk ataupun suatu imbauan. Brosur biasanya ditempel di dinding ataupun dibagikan oleh orang-orang tertentu. Ciri-ciri brosur yang pertama menggunakan kertas berukuran A4 atau A5. Lalu yang kedua biasanya ditempel atau dibagikan. Yang ketiga, brosur berisi informasi atau ajakan berbuat sesuatu. Lalu yang keempat, tulisan brosur biasanya lebih banyak. Dan yang kelima, brosur dilengkapi dengan gambar. Nah, kalian perhatikan ciri-ciri brosur. Brosur itu menggunakan kertas berukuran A4 atau A5, ditempel atau dibagikan. Yang ketiga, brosur berisi informasi atau ajakan berbuat sesuatu. Jadi tidak hanya menawarkan produk, bisa juga tentang informasi kepada masyarakat. Yang keempat, tulisan brosur itu biasanya lebih banyak sekali tulisannya. Yang kelima, brosur dilengkapi dengan gambar. Jenis-jenis brosur terdiri dari tiga. Yang pertama, brosur tanpa lipat atau biasa disebut flyer. Lalu yang kedua, brosur lipat 2. Dan yang ketiga, brosur lipat 3. Syarat brosur yang baik antara lain: yang pertama, judul berukuran besar dan mudah dibaca oleh pembaca. Yang kedua, tulisan dalam brosur jelas. Yang ketiga, bahasa yang digunakan mudah dipahami, mudah diingat, serta menarik. Yang keempat, gambar yang ada berkaitan dengan isi atau topik brosur. Yang kelima, ketepatan dalam pemilihan warna. Yang keenam, ukuran tidak melebihi ketentuan. Selanjutnya, cara membuat brosur. Ada beberapa hal atau langkah yang perlu kita perhatikan. Pertama, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu yang kedua, menentukan tema dan ide. Lalu yang ketiga, memilih jenis brosur. Lalu yang keempat, membuat judul yang menarik. Lalu yang kelima, mengatur tulisan. Dan yang keenam, menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Untuk lebih jelas mengenai cara membuat brosur, ayo perhatikan penjelasan berikut ini. Halo anak-anak, di sini Ibu Nila akan mempraktikkan cara atau langkah-langkah. Pertama-tama kita lipat kertas HVS-nya. Di sini Ibu Nila akan mempraktikkan cara membuat brosur lipat 3. Pertama, kita lipat seperti ini. Kita tekuk bagian atas dan bagian bawah kertas. Tetapi untuk bagian tengah jangan dilipat terlebih dahulu ya. Jadinya seperti ini. Nah, setelah ada titik di atas dan di sini bekas lipatan tadi,
Kita lipat brosur menjadi 3 bagian yang sama rata. Jadi fungsi lipatan yang di tengah tadi sebagai pusat supaya brosur atau lipatan yang kita buat sama besar. Nah, sekarang jika sudah rata, Ibu Nila akan menunjukkan bagian-bagian brosur. Di sini Ibu Nila akan memberikan nomor. Tetapi nanti di brosur anak-anak jangan diberikan nomor seperti ini. Nanti anak-anak membuat sebuah brosur tentang buah lokal. Ya, anak-anak membuat brosur tentang buah lokal. Nanti halaman 1 itu seperti tadi di video ya, menyajikan tokonya apa. Halaman 1. Halaman yang kedua ini nanti jenis-jenis buah lokalnya ditulis. Yang ketiga itu harganya ditulis juga di sini. Yang keempat itu alamat lengkap, alamatnya di mana. Yang kelima nanti bisa kalian tulis yang selain yang disediakan di toko tersebut selain buah-buah lokal. Jelas ya? Anak-anak bisa membuat ya, saya. Nanti anak-anak per kelompok membuat brosur tentang buah lokal. Semangat ya? Ya. Hasil yang paling baik nanti kita setelah kelompok nanti untuk presentasi ke depan. Mas Sasha, diwarnai Mas Sasha ya. Brosurnya diwarnai. Enggak, diwarnai. Diwarnai ya. Warna yang bagus ya. Ingat, cover depan usahakan full warnanya ya, agar terlihat menarik. Agar terlihat menarik, depan itu harus full. Diwarnai yang bagus, buah-buahan lokalnya bagus tadi. Harus kerjasama yang baik, yang bagus ya. Ada yang ditanyakan? Ada? Sudah jelas? Yang maju pertama presentasi kelompok 1. Kelompok apa namanya? Kelompok apa? Salak. Ya, kelompok salak silakan untuk mempersiapkan presentasi di depan kelas. Ya. Yuk, siap ya. Buah lokal Nusantara, Seni Segarena. Menyediakan buah-buahan lokal, pisang salahan, ikan mangga, jeruk, alpukat, sahur, bunga, manggis, durian, jambu air. Apa itu buah-buahan lokal? Buah-buahan lokal merupakan jenis buah tropis. Buah lokal ini memiliki cita rasa yang sangat segar dan enak. Buah lokal ini mengandung banyak manfaat bagi tubuh. Manggis 1 kilo 20.000, pisang 1 kilo 20.000, alpukat 1 kilo 50.000, rambutan 1 kilo 55.000. Alamat Kelurahan Kecamatan Sleman. Email PT Buah Lokal Nusantara gmail.com. Cabang PT Buah Delman, PT Jakarta. Ya, berikan tepuk tangan buat kelompok 1 kelompok salak. Selanjutnya kelompok 2 ya, kelompok semangka. Yuk, siap ya kelompok 2 maju ya. Kelompok 2 sekarang persiapkan diri untuk maju. Siap ya untuk mempresentasikan
brosur yang kalian buat. Untuk kelompok 2 yaitu kelompok semangat, kita beri tepuk tangan. Silakan beri tangan. Setelah kamu tadi mempresentasikan, ketua kelompoknya agar memasangkan brosur-brosur yang telah kalian buat di papan tulis. Kelompok 1, ayo pasangkan dulu. Pasangkan ketua kelompoknya. Kelompok 3. Kelompok 4. Bisa sebelahnya. Ini hasil-hasil kalian sudah tempelkan ya. Terima kasih untuk setiap kelompoknya, beri tepuk tangan untuk setiap kelompok. Setelah kalian tadi melihat tayangan video, penggunaan PR box, membuat brosur, sekarang kamu akan membagikan soal evaluasi yang dikerjakan secara individu ya. Aku bagikan ya. Jangan lupa diberi nomor, nama dan nomor absen dan namanya ya, jangan lupa ya. Silakan kerjakan secara individu ya anak-anak ya. Ya, soal sudah selesai dikerjakan. Yuk, kita kumpulkan Pak Guru ya. Setelah tadi kalian mengamati video tentang berpikir global dan lokal, mempresentasikan, coba sekarang Pak Guru mau bertanya, contoh sikap berpikir global bertindak lokal. Siapa yang mau menjawab? Oh, Mbak Ida. Oh ya, Mbak Ida. Mencintai buah lokal. Terus? Berbelanja di pasar tradisional. Betul sekali. Nah, Pak Guru minta sesuatu karena Mbak Hilda menjawab dengan tepat,
Mbak Ida, Pak Guru beri pewarna. Ya, tepuk tangan buat Mbak Ida. Masih ada lagi. Coba sebutkan ciri-ciri brosur. Siapa yang mau jawab? Gunakan kertas A4 atau A5. Brosur lebih kecil dari poster. Brosur memiliki tulisan lebih banyak. Ya, buat Mas Atta, betul sekali jawabannya. Betul sekali jawaban dari Mas Atta. Pak Guru juga mempunyai sesuatu pewarna juga buat Mas Atta. Ya. Tepuk tangan buat Mas Atta. Ya, apakah anak-anak pembelajaran hari ini senang? Adakah yang belum jelas? Kalau ada yang belum jelas, silakan tanyakan Pak Guru. Ya, jelas semuanya ya. Ya. Terima kasih. Anak-anak jangan lupa tetap selalu belajar di rumah. Besok kita mempelajari pembelajaran berikutnya yaitu tema 4, subtema 3. Anak-anak tetap selalu belajar dan selalu semangat. Terima kasih. Pembelajaran hari ini cukup. Yang memimpin doa hari ini siapa? Mas Sasa? Ya. Mas Sasa, doanya dipimpin. Ya. Berdoa mulai.